Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Jamaah Masjid Al-Mahdi rahimahullah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mahdi dalam keadaan sehat walafiat, di mana mungkin ada banyak saudara-saudara, kawan-kawan kita pada saat ini bahkan mengalami sakit, isolasi, atau bahkan juga dari hari ke hari ini kawan-kawan kita ya daftarnya selalu bertambah ya, meninggal. Yang hari ini barusan Pak Bupati Sidoarjo kan ya, Pak PJS PLT, jadi bupatinya masuk diganti beliau untuk meneruskan, nggak sampai selesai, jadi kosong. Iya, itulah makanya tadi kita mengatakan puji syukur. Kita bersyukur pada Allah karena kita diberi kesehatan, kesempatan, dan dengan keadaan sehat. Ini mungkin saya gantikan ini. Dalam keadaan sehat, kemudian kita bersedia meluangkan waktu, memaksakan diri kita, ya kita memaksakan diri kita untuk memenuhi kewajiban Allah. Karena sesungguhnya kalau kita nuruti hawa nafsu kita kan lebih enak tidur, lebih enak di rumah, mungkin menikmati suasana di rumah dengan berbagai hal yang kita siapkan, tetapi dengan panggilan Allah dalam keadaan masih protokol Covid, kita memaksakan diri kita, dan itulah iman yang ada di dalam hati kita, yang saya sering menyebutnya sebagai iman yang hidup. Banyak orang beriman, yaitu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, beriman, tetapi apakah iman itu hidup di dalam hati? Apa iman yang hidup di dalam hati? Tandanya adalah iman itu hangat dan mampu menggerakkan badan kita ini bergerak ketika ada panggilan. Panggilan yang paling ringan itu adalah panggilan sholat ya, itu. Panggilan yang berikutnya ada banyak, termasuk di dalamnya panggilan untuk menolong anak yatim, panggilan untuk berjihad, dan lain sebagainya, banyak. Nah, yang kita bersyukur adalah
kita, iman kita itu berarti iman yang hidup, dan dengan iman yang hidup itu mampu memaksa, ya memaksakan diri kita memenuhi panggilan berkumpul di masjid ini menjalankan sholat 5 waktu. Dan itulah makanya sering kemudian ustadz itu mengatakan semoga ya langkah-langkah kita menuju masjid itu menjadi langkah-langkah yang dicatat oleh Allah sebagai pembeban berat amal kebaikan kita dan penghapus dosa. Itu yang kita harapkan nanti di padang mahsyar. Maka kita bersyukur pada sore hari ini kita masih tetap secara konsisten ya menjalankan dan memenuhi panggilan Allah itu, dan iman yang ada di dalam dada kita itu tetap hangat hidup, dengan ditambah lagi di malam Ahad ini kita menahan diri kita sampai sholat isya untuk mengkaji berbagai ilmu keislaman, mulai dari tafsir Quran, hadis, maupun yang saya bawakan adalah sejarah Islam. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Mahdi rahimahullah, syukur kita pada bulan-bulan ini ya, hari-hari ini harus kita tambah dengan syukur karena kita memperingati kemerdekaan RI yang ke-75. 75 bukanlah waktu yang sebentar untuk mengenang ya perjalanan bangsa. Sebenarnya sejarah perjalanan bangsa kita ini cukup panjang kalau kita mau terangkan, makanya selalu berseri ya. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia ini menurut penulis Api Sejarah itu siapa, saya lupa namanya. Ya, bukan penulis Api Sejarah. Iya, saya lupa namanya ya. Itu yang kita baca dan kemudian kita pahami adalah abunya sejarah. Makanya kemudian beliau membuat buku namanya Api Sejarah itu ya. Yang seri 1, seri 2 sudah saya share. Nah, itu cukup panjang. Tapi pada intinya sebenarnya beliau ingin menulis kembali sejarah yang benar tentang Indonesia. Sejarah yang benar tentang Indonesia ini adalah sejarah perjuangan umat Islam berjihad 350 tahun lebih melawan kafir Belanda. Nah, ini kan beda. Jadi kalau kita selama ini membaca sejarah itu adalah kita dijajah 350 tahun oleh Belanda. Tapi beliau kemudian juga Ustadz Salim Afillah, Ustadz Adi Hidayat juga mengatakan sebenarnya yang terjadi bukan 350 tahun kita dijajah Belanda, tapi 350 tahun kita ini berjihad melawan kafir, penjajah kafir Belanda. Tidak tahu panjenengan semua lebih setuju yang mana? Kalau saya mendengar penjelasan beliau, termasuk juga penjelasan Salim Afillah, masuk akal dan saya lebih setuju itu. Kenapa? Penjajahan yang dimulai pada abad ke-15 ya, penjajahan itu dimulai dari akhir abad ke-15 itu tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di seluruh penjuru dunia,
termasuk di Amerika. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu barangkali agak aneh mendengar bahwa Amerika itu dijajah oleh Belanda bersamaan dengan kita. Nah, dan cukup lama mereka dijajah, dan mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu membaca sejarah Amerika, maka berbeda dengan bangsa Indonesia atau bangsa Jawa. Penjajahan di Amerika itu berhasil memunahkan penduduk asli Amerika. Betul ya, masih ingat ya? Kalau saya masih tahu kecil saya ya, TV itu masih ada TV RI, TV itu hanya ada TV RI. Kalau Minggu itu ada film Minggu Siang. Wah, itu bercerita, kalau bapak-bapak ingat-ingat itu ya, itu sering bercerita perang antara suku suku Indian, nah suku Indian dengan koboi, ya ingat ya. Termasuk juga Iron Horse, ingat ya. Nah, itu yang berseri itu. Itu bercerita tentang penjajahan di Amerika, yang penjajahan itu berhasil memunahkan suku asli bangsa Amerika. Bangsa Amerika itu Indian, Apache, dan ya Indian itu pemberian nama orang lain, namanya dia bukan Indian. Indian itu kenapa? Karena sesungguhnya mereka sedang mencari tanah yang India atau Indonesia sesungguhnya, tapi tersesat ke sana. Nyampailah kemudian dia di benua Amerika, lalu orang penduduk aslinya dia sebut sebagai Indian. Dia pikir ini India, dia pikir ini Indonesia, Hindia, dia pikir. Makanya kemudian disebutnya Indian. Kenapa? Ini ada kaitannya dengan keruntuhan Konstantinopel yang pernah saya ceritakan, di mana dengan runtuhnya Konstantinopel maka Eropa sekarang dikuasai oleh Islam, yaitu Turki Utsmani, khilafah. Nah, ini kalau kita cerita khilafah ini nanti di ban ini ya. Nah, seperti cerita yang ada di YouTube ini. Saya lihat gitu, ada apanya kayak begini di ban ini, saya ada YouTube ini. Ya memang ya ini namanya apa? Situasi kita ini situasi yang tidak normal lah, tidak normal. Ini perang media lah gitu aja gampangannya, sudah perang konsepsi. Nah, saya tadi mau cerita di sana mereka berhasil dipunahkan. Kenapa? Padahal sebenarnya mereka jumlahnya cukup banyak. Hampir jumlahnya suku Indian itu di seluruh benua Amerika itu hampir 100 juta. 90 sekian gitu, hampir 100 juta. Coba cari cerita sebenarnya tentang suku Indian, dan itu ditemukan naskahnya, itu ditemukan juga di perpustakaan yang ada di Washington, bercerita tentang suku Indian itu ternyata sudah memeluk agama Islam, mayoritas bahkan. Dan bahkan makanya di setiap kota di Amerika, setiap saya pergi ke sana kok menemukan kota itu namanya Mekah, Madinah dan lain sebagainya, itu di setiap negara bagian gitu. Tetapi habis, suku ini habis, dan kemudian mereka dikuasai oleh orang bule yang berasal dari Spanyol, Portugis, orang-orang yang terusir dari Konstantinopel. Ya, orang-orang yang terusir dari Konstantinopel, yang kemudian mereka tidak punya wilayah kekuasaan, maka kemudian Spanyol, Portugis itu mereka ada perjanjian yang disebut dengan perjanjian Tordesillas, yang kemudian mengatakan wilayah di luar Eropa itu adalah wilayah bebas, siapa saja kemudian boleh menguasai. Maka kemudian mereka pergi ke Amerika, Columbus dan lain sebagainya menguasai mereka, lalu terjadi peperangan, dan kemudian suku bangsa asli mereka punah. Di Australia suku bangsa asli mereka aborigin punah, jumlahnya tinggal 30.000 atau 40.000, seperti dilestarikan. Jadi kalau kita mau pergi ke sana nanti diajak ke perkampungan mereka untuk melihat, nah ini loh. Jadi kayak orang tinggal di museum gitu kan ya. Nah, begitu juga di New Zealand, di dekatnya Australia, itu ada suku aslinya namanya Maori. Nah, antara Amerika kemudian Australia, di Indonesia ini juga dijajah.
bangsa aslinya namanya bangsa Jawa, tapi kemudian bangsa Jawa itu melawan 350 tahun dan selamat kita. Masih ada nih sekarang kita bangsa Jawa semua kan, nggak boleh. Ya enggak? Kalau enggak kan Belanda semua, noni Belanda sama Belanda semua yang ada di sini, persis seperti di Amerika, persis seperti di Australia, persis seperti di New Zealand, kan boleh semua. Iya enggak? Suku aslinya kan enggak kayak begitu. Itu makanya saya setuju dengan analisis ya Ustadz Salim Villa, Ustadz Adi Hidayat dan penulis buku Habis Sejarah ini, masih lupa namanya. Kita itu berjihad 350 tahun melawan Belanda. Ah, ini kan cara pandangnya berbeda terhadap sejarah. Nah, adanya semangat jihad itu muncul ya karena berarti di sini sudah ada orang Islam. Kalau nggak ada orang Islam nggak ada semangat jihad. Lalu apa bedanya? Di Amerika suku Indian, Apache dan lain sebagainya juga Muslim. Tapi kenapa mereka punah? Inilah yang membedakan, karena di Jawa ini setiap perperangan melawan kolonial Belanda itu selalu didukung oleh Janisari, didukung oleh Turki Utsmani. Ini yang nggak pernah diceritakan di dalam sejarah, nggak pernah ditulis di dalam sejarah. Berbondong-bondong bantuan dari Turki Utsmani itu mulai dari senjata dan juga pasukan mendukung peperangan-peperangan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, jumlahnya ratusan. Jadi Nusantara ini pada waktu itu sudah menjadi bagian dari negeri Muslim yang berada di bawah khilafah Turki Utsmani yang dipimpin oleh pada waktu itu ya sebenarnya sebelum Muhammad Al-Fatih, namanya bapaknya Muhammad Al-Fatih itu Murad II. Murad II inilah yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu kemudian dalam mimpinya memerintahkan untuk mengirim dai ke negeri ini. Ke negeri ini. Nah, gitu. Negeri timur jauh. Kalau di sana kan timur tengah, di sini ini timur jauh. Nah, timur jauh yang kemudian negeri ini apa? Itu adalah negeri yang sudah pernah dikunjungi oleh Ibnu Battuta yang namanya Sumatera, Andalusia, Andalas. Kemudian di sini ada Jawa Dwipa, kemudian ada Maluku. Maluku itu kan al-mulk, mulknya banyak di situ, maka kemudian Maluku ini al-mulk, ini negeri yang terdiri dari raja. Nah, begitu. Lalu kemudian dimulailah pengiriman dai, yang kemudian dai itu sebelum dikirim dilakukan juga duta untuk mempelajari di sini gitu. Kayak Nabi Sulaiman mendapatkan berita dari burungnya itu, siapa namanya, burung ya, Hudhud. Burung Hudhud memberitakan, ya Nabi, di sana ada sebuah negeri yang negeri itu dipimpin oleh seorang ratu namanya Ratu Bilqis. Mereka masih menyembah bukan kepada Allah, kan gitu. Nah, ini sama. Sultan Murad II kemudian mengirimkan dan mendapatkan catatan-catatan bahwa di negeri ini pernah dikirim dai sejak zaman Khulafaur Rasyidin, bahkan sejak zaman Utsman bin Affan sudah ada surat menyurat, sejak zaman Umar bin Abdul Aziz sudah ada surat menyurat dan sudah ada, tetapi berbagai model dakwah itu belum berhasil mendakwahkan Islam menjadi sebuah agama komunitas. Jadi baru orang per orang gitu, makanya makamnya ada, jejaknya ada, tetapi belum menjadi sebuah kerajaan. Barulah kemudian mempelajari situasinya dan lain sebagainya, dikirimlah dai yang tepat untuk masuk ke sini. Dai pertama dari misi itu adalah Maulana Malik Ibrahim yang dulu sudah pernah saya ceritakan. Dan kemudian kenapa saya ingin mengulang lagi, ya di dalam Al-Quran ini
ketika Allah menceritakan sejarah itu, kebetulan di rumah itu saya setiap pagi subuh itu selalu mengadakan pengajian ya kepada anak-anak saya, dan kajiannya itu saya urutkan secara sejarah surat Al-Baqarah itu ya pokoknya tafsir itu, dan ternyata diulang-ulang sejarah itu. Bagaimana cara Allah menjelaskan sejarah yang sudah pernah diceritakan di awal, nanti diceritakan lagi di tempat lain dengan setting yang lain, diceritakan lagi di setting yang lain tentang bangsa Yahudi itu. Sehingga kemudian akhirnya kita nyantol, oh urutannya itu ini, dulu diceritakan karena settingnya begini, kemudian nanti ada settingnya begini, ceritakan lagi. Nah memang cara menceritakan sejarah itu nampaknya begitu. Jadi ceritanya sama tapi settingnya itu bisa beda-beda. Beda-beda sehingga kemudian lama-lama kita mengerti apa itu namanya sudut pandang sejarah diceritakan dari setting begini, setting begini, dan cerita itu nanti sejarah dunia itu nyambung, ya kan? Ya kalau kita cerita tentang sejarah Indonesia saja tidak menyambungkan dengan sejarah dunia, nggak nyambung, ya kan? Padahal sejarah Indonesia itu sangat nyambung dengan sejarah dunia, khususnya tentang sejarah Islam. Nah begitu. Nah tadi saya mau kembali kepada jihad 350 tahun. Dan kenapa kemudian ada jihad ya? Karena memang sudah ada Islam. Jadi masuknya Islam di tahun 1000 ya, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu 1453. Tetapi Maulana Malik Ibrahim itu mendarat di Gresik itu kan 1420 di dalam catatan. Nah ini tadi mengkonfirmasi bahwa pada tahun itu di sana itu masih bapaknya Muhammad Al-Fatih, namanya Sultan Murad II. Itulah yang bermimpi bertemu dengan Nabi, dan kemudian di dalam mimpinya diperintahkan mengirim dai ke negeri ini. Nah, ini nanti ada kaitannya juga dengan yang sudah pernah saya ceritakan tentang sejarah Mongol, di mana Mongol itu di dalam sejarah Islam itu adalah satu bentuk peringatan Allah kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Jadi kan setelah kemudian Khulafaur Rasyidin itu perkembangan Islam pesat. Bahkan di dalam masa Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab itu berhasil membebaskan Baitul Maqdis dan kemudian berhasil mengarahkan dua imperium besar, yaitu Romawi dan Persia, dan kemudian berkembang begitu luas, berpindah kemudian dari Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah. Di Bani Abbasiyah itu bahkan kemudian bermewah-mewahan sampai istananya Bani Abbasiyah itu, untuk masuk ke dalam istananya di kota Baghdad itu kan diceritakan bisa sampai satu hari satu malam dari pintu gerbangnya sampai ke dalamnya, tingginya bangunan dan lain sebagainya. Lalu kemudian banyak umat Islam sudah mulai lemah. Nah lemahnya umat Islam itu kemudian didatangkanlah sebuah imperium yang sangat ganas yang namanya Mongol, mulai dari Kubilai Khan, kemudian Genghis Khan, Hulagu Khan, ya, Kubilai Khan, sampai kemudian keturunannya. Dan yang perlu kita tahu, keturunan Genghis Khan itu akhirnya Muslim, ya. Kalau kemudian kita mengikuti itu, ini kalau kita baca sejarah itu sebenarnya nanti keturunan Mongol ini akhirnya menjadi Muslim. Kalau kita pernah mendengar namanya Timur Leng, Timuroid, nah itu dia bersamaan dengan Turki Utsmani membangun sebuah kesultanan Timuroid yang namanya nanti panglimanya yang sangat terkenal itu namanya Timur Leng. Dia cucu dari Genghis Khan. Nah ini yang kemudian ya karena dia masih masih mengikuti tradisi dari Mongol, dia menaklukkan juga negeri-negeri yang lain, termasuk yang ditaklukkan itu adalah Turki Utsmani. Bapaknya Murad II itu ada sultan namanya Bayezid, Yildirim Bayezid, itu ditaklukkan sama dia, tapi karena dia tahu ini adalah kesultanan Muslim, dia tidak dibunuh, tapi
Yildirim Biyazid ini, padahal ini apa ini namanya kesultanan ini, ditangkap dan kemudian dikurung gitu sampai meninggal dan ya karena dia berminat untuk menyatukan negeri Islam kan gitu, tapi kebablasan. Nah, mestinya dia berada di bawah kesultanan, malah sultannya ditangkap dan dipenjara gitu. Ya, tetapi karena dia itu memang keturunan dari bangsa Mongol yang hobinya itu hanya menaklukkan, begitu ditaklukkan ya ditinggal. Jadi begitu ditinggal ini akhirnya masih tetap berlanjut gitu. Ini ya sejarah yang error ini ya. Kalau mau dibaca ini Timurid atau Timur Leng ini sejarah yang error ini. Jadi bangsa Mongol yang masuk ke Islam yang kemudian nanti agak sedikit mengaco di dalam sejarah, yang ada sedikit mengaco. Nah, oke. Jadi saya ingin mendudukkan posisi di mana kemudian cara pandang kita terhadap 350 tahun penjajahan Belanda itu adalah umat Islam itu adalah berjihad melawan kaum kafir. Karena tadi itu kalau kita mau hitung sejak masuknya Maulana Malik Ibrahim 100 tahun sebelum Belanda masuk menjajah Indonesia, maka 98% Nusantara ini sudah Islam. Sudah Islam. Yang makanya kemudian ketika terjadi perjanjian Tordesillas antara Portugis, Spanyol, kemudian bangsa juga Eropa termasuk Belanda itu mereka menjajah di sini, mengirim pasukan perang. Nah, karena dia mengirim pasukan perang, ya dilawan dan nggak pernah berhasil. Maka kemudian kita tahu ada perang di Selat Malaka yang di sini dipimpin oleh Pati Unus, ya, yang dibantu oleh kerajaan dari seluruh Nusantara. Mereka berperang dengan Portugis. Ini sebelum perjanjian Belanda kan, itu Pati Unus. Pati Unus itu siapa? Itu kan adiknya Raden Patah, putra Brawijaya kelima. Putra Brawijaya kelima dari Putri Cempo. Nah, putra Brawijaya kelima dari Putri Cempo itu kan ada Raden Patah, Pati Unus. Nah, ini yang berperang. Mereka kan menjadi pahlawan di sana. Mereka nggak berhasil masuk ke Indonesia. Nah, ini sudah bagian dari jihad. Kita lolos dari penjajahan Portugis, lolos dari penjajahan Spanyol. Nah, lalu kemudian datanglah Belanda di tahun 1600-an sekian. Nah, di situ yang berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, kalau kita pergi ke Imogiri, maka kemudian kita akan mendapatkan cerita dari juru kunci Imogiri itu tentang hubungan antara Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan Sultan Ngerum. Sultan Ngerum itu kalau kita mendengar kata Sultan Ngerum itu yang dimaksud siapa? Yang dimaksud adalah Romawi. Tapi Romawi yang mana? Romawi yang sudah ditundukkan oleh Khilafah Turki Utsmani. Jadi yang dimaksud adalah Kesultanan Turki. Lah wong Sultan Turki mengirimkan tempayan isinya air Zam-Zam, berarti kan bukan Sultan Romawi, Sultan Ngerum. Nah, jadi kita itu kalau kita baca di dalam sejarah Jawa itu menyebut Kesultanan Turki Utsmani itu dengan nama Sultan Ngerum. Nah, karena mereka itu berhasil menundukkan Romawi, dan nama dari Muhammad Al-Fatih itu panjangnya nanti di belakangnya itu juga kemudian ada Sultan Ngerum, Sultan Rum. Jadi ada tambahannya. Jadi Romawi menjadi bagian dari. Nah, jadi 100 tahun 1600 mulai Belanda masuk ke sini itu kita sudah muslim. Itulah makanya tadi dikatakan 350 tahun itu bukan Belanda menjajah Indonesia, tetapi umat Islam berjihad melawan Belanda, yang akhirnya kemudian kita tidak mengalami nasib seperti suku Indian, suku Aborigin, dan suku Maori yang ada di dekat-dekat kita itu. Inilah jasa dari Islam. Kalau tidak, ya kita berarti akan habis sama seperti mereka. Nyatanya tidak. Nah, ini makanya kemudian sudut pandang sejarah harus kita ubah. Itulah makanya
peperangan-peperangan di dalam pahlawan-pahlawan yang kita baca itu selalu pahlawan Islam. Mana ada pahlawan yang bukan Islam di zaman-zaman itu, iya kan? Termasuk misalnya yang tertulis Pattimura. Kalau di dalam baca sejarah ya, siapa ya Pak Guru ya? Itu dia Kristen ya? Iya, Pattimura itu. Ya, Pattimura itu Kristen ditulisnya. Padahal Pattimura itu ya, saya bertemu dengan keturunannya Pattimura sampai sekarang. Saya itu keturunan Pattimura, nggak ada di dalam kerajaan itu sampai sekarang. Ketemu dimanapun orang yang keturunannya Pattimura atau nama Pattimura barang Kristen. Sejak dulu Pattimura itu Muslim. Jadi ceritanya beliau ceritakan ini, namanya Pak Abdullah Hehamahua. Nah, itu keturunan itu ya, kenal ya beliau ya. Jadi pada waktu kemudian disusun pahlawan nasional, disahkan ketika Indonesia merdeka, loh, lah kok semuanya Muslim gitu loh, semuanya Muslim. Loh ya, no, harus ada yang dari non Muslim gitu. Lalu kemudian Pattimura itu ditulis menjadi Kristen, supaya kemudian karena wilayah Ambon di sana ini kan kemudian ada Islam, ada Kristen gitu. Ya, dia ada namanya sendiri. Ini Abdullah Hehamahua itu keturunan gitu ya, dan biasanya keturunan itu di dalam terah itu biasanya punya buku babon. Nah, seperti saya, keluarga saya punya buku babon dan saya tahu terah saya sampai ke sana itu mana, sehingga tahu nih mana terah saya ke atas yang masih beragama sebelumnya dan kemudian beragama Islam ke sini itu kita tahu siapa gitu. Nah, saya kira bapak-bapak itu pasti juga punya ya, walaupun kesananya itu tidak tahu panjangnya sampai seberapa gitu ya. Nah, syukur kalau di dalam keluarga saya kami punya buku babon yang kemudian kesananya itu bisa diurut sampai zaman Mojopahit gitu. Jadi masih sampai kesininya sampai sekarang masih tercatat gitu. Nah, beliau juga begitu. Jadi di dalam catatan keluarga yang namanya Pattimura itu Muslim gitu, tapi di dalam buku sejarah Kristen. Nah, itu sebenarnya memang ketika kemudian ditetapkan para pahlawan nasional setelah kemerdekaan itu ya semuanya Muslim. Kenapa? Ya ini tadi ceritanya, ini jihad melawan kafir Belanda. Siapa yang berjihad? Kerajaan-kerajaan. Kalau di Jawa, Mataram ya mulai dari Sultan Agung Nyokrokusumo, nanti dilanjutkan oleh Pangeran Mangkubumi ya. Mungkin tidak tahu sejarah perjuangan Pangeran Mangkubumi itu juga perjuangan yang besar yang terjadi di Perang Jawa, yang akhirnya berhentinya itu ditipu oleh Belanda. Kenapa? Karena Belanda tahu ini peperangan nggak bisa dikalahkan. Kalau kita lawan terus Pangeran Mangkubumi ini bisa bangkrut nih kita, kan gitu. Kenapa? Di belakangnya ini Turki Utsmani, di belakangnya ini Turki Utsmani selalu disupport dari sana. Maka kemudian dia mencari orang Arab itu didandani seolah-olah dia adalah utusan dari Turki Utsmani bertemu dengan Pangeran Mangkubumi. Nah, Pangeran Mangkubumi kemudian dibujuk bahwa perintah dari Kesultanan Turki Utsmani itu adalah supaya menghentikan perang, dan kemudian beliau akan diangkat menjadi sultan. Dan kemudian Mataram dibagi dua menjadi Yogyakarta dan Solo. Terjadi perjanjian yang namanya perjanjian Giyanti. Ya. Padahal ini orang Arab yang didandani ini tadi utusannya Belanda, palsu. Nah, zaman sekarang, zaman waktu itu belum ada WA loh. Kalau ada WA gitu kan Sultan Mangkubumi bisa WA kepada Sultan Turki Utsmani. Leres niki, nggak ada. Ya tunduk wong ini utusannya Sultan. Maka terjadilah perjanjian Giyanti. Maka kemudian beliau menjadi raja di kerajaan pecahan Mataram, yaitu Yogyakarta, yang di sini kemudian Surakarta. Nah, Surakarta itu makanya kemudian sejak zaman itu kan berpihak kepada Belanda, Surakarta. Nanti ada ceritanya Amangkurat dan lain sebagainya. Yang di sini ini selalu berperang melawan Belanda. Berhentilah perang yang disebut dengan perang Jawa yang pada waktu itu Pangeran Mangkubumi, tapi dia masih menyimpan dendam karena dia tahu akhirnya bahwa ini adalah dia ditipu, dia. Lalu kemudian lahirlah cucu dia yang bernama Raden Ontowiryo. Ya, yang ketika dia lahir itu langsung dia bopong gini, dan kemudian dia mengatakan kepada istrinya, cucuku ini akan membuat kerusakan
yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan terhadap Belanda, katanya. Tolong dididik. Maka kemudian sama istrinya Pangeran Mangkubumi, aduh saya lupa namanya, Pangeran Mangkubumi itu akhirnya menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-1, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Maka Pangeran Antowiryo Heru Cokro kemudian Diponegoro itu kemudian dibawa ke Tegalrejo dan dididik. Nah, lalu kemudian dia nanti mengobarkan perang yang namanya Perang Sabil, Perang Jawa, lanjutan dari perang yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi melawan Belanda. Nah, tadi saya lupa lagi Pak bukunya ya, yang dibantu oleh Janisari. Pasukannya namanya Janisari. Ini dari Turki Utsmani. Inilah yang diceritakan di dalam film Jejak Khilafah yang kemudian di-ban itu. Nah, ini cuma cerita begitu aja kok ya di-ban itu ya. Iya. Walaupun ya saya sejak saya lihat di depan yang muncul Ustadz HTI, ya repot juga ini. Memang yang buatannya Ustadz HTI. Jadi itu yang menyebabkan kemudian di-ban kan gitu. Nah, nanti ceritanya ini sudah berapa menit ya? Tinggal berapa menitnya? 2 menit. Ya. Itu saya kira setting sejarah yang saya mau ulang dari hubungan-hubungan banyak cerita untuk kita memulai men-setting membaca sejarah Indonesia itu dengan setting yang benar ya. Dan itu menjadi berbeda nanti kita membaca sejarah Indonesia itu menjadi berbeda. Karena kita tahu peperangan-peperangan yang dilakukan oleh kaum Padri, peperangan yang dilakukan oleh Teuku Umar, peperangan-peperangan dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Patimura, peperangan yang dilakukan oleh Sisingamangaraja dan lain sebagainya itu sungguh itu adalah jihad karena berkobarnya semangat jihad untuk mengusir penjajah. Ya. Coba baca di dalam Al-Baqarah ayat sekitar 229 itu perintahnya seperti itu. Kamu jangan lari ketika kemudian musuh datang, lawan dia. Kalau kamu lari itu maka kamu pengecut. Bahkan kemudian pernah diceritakan di zaman Bani Israel ada musuh datang takut dia lari di sana dia mati juga kan sama aja kamu mati melawan orang yang mau menjajah negerimu, kamu mempertahankan keimanan karena orang kafir datang mau menjajah negerimu, atau kamu lari. Nah, ini saya kira kemudian menjadi semangat bagi kaum muslimin di Nusantara, khususnya juga di Jawa untuk melawan Belanda. Yang akhirnya pada puncaknya adalah kemudian 17 Agustus 45. Ini sebenarnya masih ada ceritanya kalau kita mau cerita sejarah kemerdekaan ini, perpindahan dari perang-perang kerajaan-kerajaan. Kalau dulu kan perangnya kerajaan ini, kerajaan di sana berperang, kerajaan sana diperang. Kalau di Jawa ya tadi itu yang mulai dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Ini kan kerajaan-kerajaan. Lalu kemudian ada perubahan konstelasi dunia. Nah, sejak nanti munculnya filsafat materialisme. Nah, ini nanti agak lain ceritanya, nanti satu saat saya ceritakan. Lalu di sini perlawanan melawan penjajah itu juga berubah dengan munculnya Jamaat Al-Khair. Pernah dengar ya? Nah, ini Jamaat Al-Khair itu ada diceritakan di dalam api sejarah. 4 orang di Jawa, Nusantara bertemu di Tanah Abang tahun 1905 dan kemudian mereka berpikir untuk melakukan perlawanan kepada penjajah ini dengan cara yang baru, yaitu membentuk suatu organisasi. Yang organisasi itu namanya Jamaat Al-Khair. Dia mencari guru namanya Muhammad Surkati yang akhirnya kemudian melahirkan ulama-ulama yang melahirkan Syarikat Dagang Islam, melahirkan Syarikat Islam, melahirkan Muhammadiyah, melahirkan NU, dan melahirkan pejuang-pejuang yang pejuang-pejuang ini kemudian paling berperan
di dalam kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sayang waktu kita tidak cukup. Nanti lain waktu saya akan sambung bagaimana kemudian perjuangan kemerdekaan Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945 itu dimulai dari sebenarnya Jama'at Al-Khair. Di dalam buku Api Sejarah itu ada, nanti saya share ya, nanti saya share Ustadz Adi Hidayat itu ada cuman 8 menit menjelaskan tentang ini. Dia mengutip dari buku Api Sejarahnya Ahmad Mansur Suryanegara. Nah, di ujung baru ingat ya, Ahmad Mansur Suryanegara yang membuat Api Sejarah itu. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi wawasan baru bagi sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia, dan ya forum-forum seperti inilah yang bisa kita manfaatkan untuk meluruskan sejarah, bahwa sejarah yang kita terima sejarah ini abunya sejarah. Nah, sekarang kita baca apinya sejarah, bukunya sudah ada, tinggal kita baca dan kita ceritakan. Forum-forumnya ya masjid dan lain sebagainya. Ini Pak Nas. Kalau perjuangan kami gimana? Aduh, nanti aja ya, nanti aja. Panjang ceritanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.